Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Deng Basah. Dan sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan subscribe di bawah ini, like, comment, and share. Di video kali ini gue akan banyak ngasih tahu kepada lo semua, dan ini banyak berkaitan tentang Ramadan ya. Bagaimana Ramadan kali ini sangat-sangat luar biasa, perubahannya sangat pesat gitu. Jadi tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah terjadi di tahun ini. Baru 5 hari puasa yang kita lakukan ini sudah sangat terasa sekali ya. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang sangat terlihat di bulan Ramadan ini. Dan bagaimana tanggapan-tanggapan kalian dan cerita-cerita kalian atau saran-saran kalian, semua yang kalian tulis di komen instastory gua. Bagaimana selanjutnya? Check this out. Dari pertanyaan pertama, dari MZ underscore kakak, ini parah banget dah. Kakak, gimana caranya biar suara bisa bagus kayak kakak? Hanya satu. Enggak sih, jadi sebenarnya suara gue tuh nggak bagus-bagus amat. Ya kadang gue merasa bagus. Banyak juga dari kalian semua yang merasa ya itu biasa-biasa aja. Jadi apa ya, intinya itu gue sering ngulang-ngulang dan sering banyak murojaah hafalan yang sudah dihafal dan pakai nada syekh yang sering kita dengar gitu ya. Banyak sekali youtuber seperti lain-lainnya itu banyak menggunakan audio editor ya, yang digunakan di laptop atau di Android kalian. Bisa dilakukan di Android kalian ya. Jadi tipe-tipe itu yang gue sering lakuin, dan sebenarnya sih gue memang sering banyak baca Quran, dan dulu pas SMP sering imam di beberapa masjid di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin dari situ mungkin ya disitulah you know ya. Oke, lanjut dari Iftar underscore Anwar 17. Apa perbedaan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu? Wow, banyak sekali ya. Yang pertama, kita tahu tarawih itu harus di rumah ya, jangan ada yang di masjid ya, no kumpul-kumpul. Yang kedua ya rasanya memang beda. Bedanya beda banget ya. Jadi bagaimana kita dalam kondisi seperti ini, tapi bagaimana di sini kita diuji ya. Jadi bagaimana semangat kita tuh harus tetap naik gitu. Jadi jangan turun-turun. Jangan karena menyalahkan virus yang sekecil apa ya, pokoknya yang virus yang sekecil ciptaan Allah ini kita salahkan untuk kita tidak berbuat baik di bulan Ramadan. Camkan itu. Ramadan tahun ini membuat kenangan yang bisa dihapus dari kenangan hidup kita, karena ini tahun pertama coy kita dapat bulan yang saat ini ada pandemi coronavirus ya. Oke, next dari L underscore Hadet 31. Datang pertama ke musola, berharap dapat kartu. Wak yang baca kayaknya pelaku juga nih. Waduh, parah nih. Jadi ini cerita gue pas masih kecil ya. Jadi gue dulu tuh waktu masih SD, jadi untuk membuat semangat para santri itu ustadz-ustadz tuh banyak berinovasi dan banyak caranya. Ya salah satunya dengan kartu. Ya di sini kartu ini kartu undangan ya. Jadi kayak untuk yang bisa dapat undangan, yang cepat datang ke musola, habis itu yang bacaannya misalnya satu hari minimal sejuz atau 5 lembar, itu bakal dapat kartu. Dan kartu itu ketika ada undangan kita bisa sodorkan dan kita akan bisa ikut undangan guys. Seperti itu ya. Next saja. Dari M.Fadil underscore 2707 ya. Udah budim berapa kali bang? Wak. Iya, wak. Belum lah, baru 5 hari. Jadi buat kalian yang belum tahu budim itu budim ya. Jadi budim itu adalah buka diam-diam ya. Ini istilah orang Depok ya. Jangan dibawa ke Balikpapan lah. You know? Next dari AB underscore Zam. Bang, apa hukumnya tidur saat puasa sampai buka? Terus ntar sholatnya dikodok. Tolong penjelasannya ya. Woi, lu mau tidur atau mau geladah? Ya kalau menurut gua, tidur saat puasa sampai buka ini gue belum banyak tahu sih sebenarnya. Tapi menurut gue ini sangat rugi serugi-ruginya. Kenapa rugi guys?
Karena ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, yang aktivitas yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu mendapat ganjaran pahala yang sangat gede, tinggi. Jadi kalau kalian tidur ndak bakal dapat apa-apa dan kalian merasa rugi dong harusnya ya. Terus di sini ntar sholatnya dikodok, parah banget. Sudah tidur dari pagi sampai buka, terus dikodok lagi. Dosanya seperti apa ya, menumpuk seperti gunung. Jangan coba-coba melakukan seperti ini, kalian akan merugi. Oke, next dari Subhan_Ar-Rahman ya. Bang, bukaan yang enak untuk buka puasa apa Anda? Kalau menurut dari sunnah Nabi SAW, untuk buka puasa yang paling layak, yang harus ada setiap kali kita berbuka, yakni adalah kurma ya, kurma. Kalian harus berbuka dengan kurma. Nah, dan setelah itu kalian boleh dengan yang manis-manisan, yang terserah lu lah, yang penting bukan yang haram ya, dan harus halal dan bersih ya. Oke, seperti itu. Bang Ganteng, apakah Anda mengerti? Saya harap Anda mengerti. Next dari MR_EDR26. Ngarin woi, Ramadan kali ini berbeda, tapi yang namanya Ramadan tetap Ramadan. Adalah bulan rahmat, bulan ampunan, pintu-pintu sorga dibuka dan pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Cuma memberi kabar gembira bahwa kualitas ibadah kita tergantung mujahadah kita. Jadi jangan jadikan pandemi ini jadi alasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Ingat, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan kualitas ibadah kita tergantung mujahadah kita. Bagaimana mujahadah kita, kesungguhan kita untuk mencapai predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, saya harap Anda menjawab betul. Next dari Hanba_. Di sini dia cerita pergi tarwih. Nostalgia deh ya, nostalgia. Pergi tarwih padahal mah cuma buat ngumpul bareng teman, terus main mercon sambil makan salome. Gua tahu nih orang balik papan karena makannya salome ya. Ya, jadi nostalgia yang dulu ya. Terima kasih telah membagikan cerita yang sangat luar biasa, membuat kita semua tersenyum lebar. Wahai Anda yang merasa ya. Gue harap semua harus merasa ya, apalagi orang Gutem ya. Terus orang Gutem yang habis taruh masih makan salome dibungkus ya, dibeli di mana? Anda bisa jawab sendiri. Tolong. Halo. Main mercon woi. Ya, kita mau main mercon apa nih? Sekarang jangan main mercon, kena corona ya. Wahai generasi milenial. Cukup ya. Makasih banget ya ceritamu nih. Next dari Fadli 3. Mungkin puasa tahun ini suasananya berbeda, tapi keutamaannya tetap sama. Sangat betul sekali. Woi. Ya, pandemi ini tetap berjalan dan akan segera berlalu. Namun keutamaan Ramadan tidak akan pernah hilang dan tidak akan berkurang sedikit pun hanya karena virus ini. Maka buat kalian teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman gue sekalian, seperjuangan gue sekalian, ya, tetap berusaha, tetap mujahadah ya. Pokoknya semangat lah ya pokoknya ya. Jadi kita harus yakinkan kalau bulan Ramadan ini keutamaannya tetap dari tahun sebelumnya, dan bahkan bisa ditambahkan keutamaan ini karena dengan adanya virus ini maka keimanan kita diuji gitu ya. Pokoknya ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir. Saya harap kalian semuanya
sehat-sehat saja dan bisa melanjutkan puasa sampai akhir Ramadan ya. Kita masuki bulan Syawal. Mungkin dari jalur YouTube gue ini, dari video gue ini bisa tersalurkan pesan-pesan kalian yang belum bisa tersampaikan melalui media sosial kalian, atau dari perkataan kalian, atau dari isi hati kalian. Jadi silakan ketika gue membuka sesi pertanyaan, silakan kalian tulis di situ cerita kalian atau ya unek-unek kalian seputar bulan puasa intinya ya. Saya harap seputar bulan puasa, biar bagaimana bulan puasa ini kita tetap fit dan tetap bersemangat, tetap ada candaan ya. Jangan terlalu dibawa tegang ya. Gitu aja. Oke. Astagfirullah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.